Respon Zulkifli Hasan dihujat pencitraan dituding pemicu banjir. Bencana salah saya, nggak apa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjawab kritik keras dan hujatan yang dilayangkan padanya yang dikaitkan dengan bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Hal ini disampaikan Zulhas saat memberi sambutan dalam acara Big Conference di Jakarta Selatan, Senin, 8 Desember 2025. Zulkifli Hasan juga menjawab soal dirinya yang dikritik seusai memanggul beras saat memberikan bantuan di Sumatera. Kalau buat yang lain aneh ya sudah, saya maafkan, tegas Zulhas. Zulkifli Hasan meminta agar publik tak hanya gaduh, namun harus ikut membantu korban bencana di Sumatera dan Aceh. Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya nggak apa-apa, saya maafkan. Saya sudah sampaikan duka cita kita yang mendalam. Itu terjadi di Provinsi Aceh. Aceh Pak ya. 2 di Provinsi Sumatera Utara. 3 di Provinsi Sumatera Barat. Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan, Tesonelo. Tesonelo itu di Provinsi Riau. Sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apapun. Itu Pak, itu. Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya nggak apa-apa, saya maafkan. Nggak apa-apa. Yang kedua, Tesonelo. Tesonelo itu Pak, Taman Nasional. Taman Nasional itu tidak boleh diberi izin apapun. Oleh karena itu Tesonelo itu tidak ada Menteri Kehutanan yang berani memberi izin, nggak ada. Tidak hanya saya. Menteri Kehutanan manapun nggak mungkin berani ngasih izin di Tesonelo. Kalau ngasih izin di Tesonelo, maka dia masuk penjara langsung karena pidana. Kok Tesonelo-nya rusak? Waktu reformasi diserbu. Di situ ada 50.000 masyarakat sekarang. Terus salahnya Zulkifli apa di situ? Apa? Kata orang salah semua, ya saya terima aja, nggak apa-apa. Di situ waktu orang Amerika itu datang, kamu kok nggak tangkap tuh 50.000 orang? Saya bilang itu perambah pidana, itu ranah hukum. Cuma kan saya nggak enak kalau ngomongin kok nggak ditangkap bukan urusan saya, masa saya ngomong begitu kan nggak boleh dong. Nggak boleh gitu. Tapi saya bersyukur sekarang Pak. Walaupun saya nunggu Pak Prabowo 15 tahun, saya bersyukur. Sekarang Pak 4 juta. 4 juta. Ini baru Pak 4 juta. Akan 6 juta ini. Ini yang ilegal, kebun termasuk di situ. Udah diamankan. Satgas dipimpin Menhan. Namanya Satgas PKH. Udah 4 juta. Ada di Sumatera Utara, paling banyak di Riau, paling banyak 4 juta hektar ilegal baru berhasil sekarang, yang dulu nggak berhasil zaman saya. Termasuk Bangka. Bangka dulu saya wakil ketua harian untuk penertiban Bangka Belitung. Ketuanya Pak Budiono. Kami bertahan seminggu. Pesawat kami nggak bisa turun, berputar-putar, dikepung masyarakat Pak. Gubernurnya itu Angkatan Laut Bangka Belitung seminggu meninggal. Gak berhasil. Sekarang Bangka Belitung TNI turun, Angkatan Laut turun, Angkatan Udara turun, perahu kecil gak boleh keluar. Sukses, berhasil. Jadi saya bangga ini menjadi anak buah Pak Prabowo itu, bangga. Yang ketiga, wah itu Zulkifli Hasan ngasih izin 1,6 juta. Ya saya maafkan lah Pak, dulu Indonesia itu sewaktu Indonesia belum ada, kita ini kesultanan, negara bangsa, hak wilayah, hak adat, hak masyarakat. Sumatera ada Kesultanan Delhi, Cirebon ada Kesultanan Cirebon. Yang masih ada sultannya sekarang cuma Jogja. Yang lain itu masuk NKRI, tanahnya semua punya NKRI. Bapak Ibu tahu, kan di situ mulai zaman Belanda sudah ada kampung, sudah ada desa, sudah ada masyarakat adat, ditambah pemekaran.
Bikin kabupaten baru, kota baru, ya, pasar baru, jalan-jalan dibangun, semua dibangun, kecamatan dibangun, ini dibangun, itu namanya tata ruang. Rencana tata ruang agar ada kepastian hukum bagi masyarakat atas permintaan tokoh masyarakat, tokoh adat, bupati, gubernur, masyarakat luas, dilihat tidak ada izin baru. Itulah yang 1,6 juta untuk kepastian ruang. Seperti Palangkaraya itu Pak, itu kawasan hutan itu, kota itu Pak, itu. Jadi harus ada kepastian, tapi tidak ada izin baru sama sekali. Terakhir pindah juga, gotong beras. Saya lagi jalan kemarin olahraga di Jalan Sudirman, ada yang lirik tapi nggak ngomong gitu ya. Pak Zul, ada yang gitu, ada ibu-ibu dua. Pak Zul, berasnya mana? Nggak gotong beras katanya. Ini saya bilang saya lagi olahraga karena kecapean gotong beras. Tahu semua. Jadi saya diperintah ibu saya almarhum, tiap hari itu harus memberikan bantuan. Karena dalam Islam itu ayatnya jelas. Allazina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang baik itu, kata agama saya, Quran, itu orang yang berguna dan memberi, dia senang ataupun susah. Ajar itu saya praktekkan. Saya setiap hari harus memberi Pak. Dulu saya dihujat karena saya memberi uang, masuk sampai di Nanjau Sihab tuh. Saya tiap hari. Itu kebiasaan mulai kecil, susah maupun senang. Saya mulai 6 tahun, 7 tahun dia bisa berbagi gitu. Setiap pas saya ke daerah tanya nih teman-teman saya membagi beras. Biasa saya kantong beras itu biasa. Ya, bisa 500, bisa 1000, 5 kilo. Saya biasa tuh. Saya bagi biasa. Nah, terus kantong saya itu dalam peci mesti ada uang, mesti. Dan saya kalau pulang ke rumah tasnya udah kosong isinya. Habis itu tiap hari. Tapi mungkin buat yang lain aneh, ya nggak apa-apa, saya juga maafkan. Yang paling penting saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita jangan marah-marah, jangan cuma emosi. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. 1 rupiah pun penting bagi mereka, 1 karung beras pun penting. Apa saja, mau ngatain saya nggak ada masalah, saya maafkan. Tapi bantulah saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Mudah-mudahan itu bisa meringankan beban mereka. Pak Ramdhani, itu aja dulu, waktunya udah panjang saya ambil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.